Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amandana. Ini adalah video analisa teknikal untuk pair Euro USD dari tanggal 23 sampai 27 Mei 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa klik tombol share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa teknikal mingguan di pair Euro USD kali ini. Oke, sebelum kita ke dalam chartnya, jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah, itu nanti ada link channel Telegram Amandana, yang dimana nanti teman-teman akan mendapatkan tentunya konten berupa trading forex secara gratis, baik itu ada sinyal trading forex gratis, ada juga edukasinya juga, dan nanti akan ada juga pembahasan mengenai market-market yang akan ditradingkan di hampir setiap harinya, seperti itu. Dan juga di hari Kamis malam biasanya akan diadakan Zoom meeting bagi teman-teman yang join di channel Telegram Amandana. Jadi semua konten yang ada di channel Telegram Amandana itu gratis. Silahkan teman-teman ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link Telegram yang seperti ada di layar teman-teman saat ini. Nah, sekarang kita langsung aja ke dalam chartnya untuk analisa Euro USD di minggu ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Euro USD itu bergerak di dalam downtrend-nya. Nah, untuk saat ini, analisa untuk di Euro USD adalah seperti ini. Seperti kita tahu bahwa Euro USD kan memang mengalami downtrend. Dan kemarin di tanggal 13 Mei, tepatnya di minggu lalu ya, itu sudah masuk ke dalam area demand daripada area daily demand-nya. Di mana area demand daily-nya ini terbentuk di, kalau kita lihat di sini itu di Januari 2017 ataupun di Desember 2016, tepatnya di 5 tahun yang lalu ataupun 6 tahun yang lalu ya. Jadi harga ini sempat tertahan sebelum kemudian harga itu kembali naik ke atas. Karena jika ini jebol di harga 103389 ini jebol, harga kemungkinan bisa drop jauh sampai ke 101281, yang dimana ini merupakan low selanjutnya yang pernah terjadi di tahun 2002 seperti itu. Jadi memang reaksi market itu sangat bagus, yang dimana harga itu sempat turun sampai ke area demand dan akhirnya naik sampai hampir masuk ke area supply. Nah, di sini kita ada area supply kecil ya. Jadi di sini kita akan turunkan ke time frame 4 jam. Oke, di sini di time frame 4 jam teman-teman bisa lihat bahwa di time frame 4 jam ini tepatnya di sekitaran harga ini ya. Kalau saya kasih range dari harganya ini. Jadi di Euro USD di sini ada area supply, tapi supply ini sudah nggak fresh ya, sudah sempat diambil, yang diambil dari tanggal 5 Mei kemarin. Sempat diambil di tanggal 5 Mei sebelum akhirnya itu drop turun. Jadi saat ini untuk di Euro USD harga masih maintain berada di antara supply terdekat yang ada di sini, yaitu di range harga 106544 sampai di 106326. Ini merupakan range area supply. Dan selanjutnya ada lagi satu area supply di sini. Kalau kita turunkan ke 4 jam ya, ke daerah 4 jam itu lebih kelihatan. Di sini ada range area supply-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada dua area supply ataupun area resisten juga ada, sebelum harga itu bisa masuk ke dalam area supply yang paling besar di sini. Ini supply daily. Ini kalau teman-teman perhatikan di sini yang garis merah ini merupakan supply daripada time frame daily, yang di bawah merupakan area demand ataupun resisten daripada area demand dari daily seperti itu. Dan sedangkan untuk yang di garis biru ini merupakan intraday daripada area supply-nya. Jadi nanti kalau bisa dari Euro USD, karena dia masih cenderung downtrend,
Dan di daily ini kalau kita lihat pola ya, kalau kita lihat pola kemungkinan akan membentuk yang namanya inverted head and shoulder. Jika bisa seperti itu ya, inverted head and shoulder yang dimana harga itu akan cenderung mengalami pembalikan. Jadi kalau kita lihat, kita gambarkan, ketika dia drop, kemudian dia membuat left shoulder, kemudian dia naik, kemudian dia membuat head di sini, dan kemudian dia sudah naik di sini. Dan ketika nanti dia turun sampai sini lagi, dan ketika dia bisa naik, maka kemungkinan ini di Euro USD akan membentuk pola yang namanya inverted head and shoulder. Dan ketika inverted head and shoulder ini valid, biasanya harga akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti itu. Dan ditambah juga dengan area Fibonacci ya. Kalau kita lihat secara Fibonacci-nya yang versi panjang, yang kita ambil dari swing jauh di sini. Karena kalau kita ambil swing jauh dari sini sampai sini, ini sebenarnya belum kena, jadi kita ambil swing paling atas sampai dia swing paling bawah di sini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa area yang tadi kita kotakkan, yaitu di area supply di 4 jam, ini merupakan area Fibonacci yang sebesar 50% dan di 618-nya. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa area 50% Fibonacci merupakan area penting karena di sini ada area supply walaupun sudah tidak fresh. Jadi kemungkinan harga dari Euro USD bisa naik sampai ke Fibonacci 618, yang dimana di sini masih ada fresh area supply-nya. Jadi kalau kita perhatikan ya, jadi diperhatikan ya. Jadi di sini ada dua area Fibonacci 618 dan di sini area Fibonacci 50%. Jadi kemungkinan nanti di Euro USD ketika nanti dia bisa naik, kemungkinan resisten area supply ini 6544 sampai di 6326 ini kemungkinan bisa di break dan kemungkinan harga akan mengejar demand supply yang ada di sini. Setelah harga sampai di sini, kemudian kemungkinan harga akan bisa turun lagi seperti itu. Karena di sini masih ada fresh area daripada supply dan tadi ada Fibonacci 618. Kemungkinan seperti itu. Dan kemungkinan juga bisa adalah semua ini ditembus oleh market. Semua harga ditembus oleh market sampai akhirnya market masuk ke dalam area supply daripada daily. Dan ketika ini terjadi, maka chance untuk Euro USD akan mengalami pembalikan harga itu berarti sangatlah valid seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin trading, sebaiknya menunggu harga daripada sampai di area supply ini. Jika nanti ada di area supply ini menunjukkan menunjukkan adanya kelanjutan tren, teman-teman bisa ambil posisi sell dengan stop loss mau tidak mau berarti di atas tadi Fibonacci 618 ya. Dengan take profit berarti di sini aja. Nah, di sini sudah risk reward rasionya berarti 1,5. Dan jika teman-teman ambil posisi sell ketika nanti dia memang naik sampai ke Fibonacci 61,8 yaitu di sini, teman-teman stop loss-nya mungkin agak sedikit jauh, jadi di atas 1,08853. Dengan take profit-nya teman-teman bisa sampai bawah yang sama di sini, yaitu sampai di 1,04725 seperti itu. Jadi untuk planning kita di Euro USD memang masih mengambil sell dengan posisi ambil sell itu di area supply, baik itu Fibonacci 50% yang ada di sini walaupun di sini sudah tidak fresh. Jadi teman-teman bisa mengambil area supply yang lagi satu yaitu di sini, yaitu yang dimana ini merupakan area Fibonacci 61,8-nya seperti itu. Jadi untuk analisa di Euro USD saya rasa segini aja sudah jelas. Jadi kita akan ambil posisi sell di area supply tersebut yang dipadukan dengan area Fibonacci juga seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa teknikal Euro USD di minggu ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa teknikal ini, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar
dan tanyakan apa yang ingin teman-teman tanyakan. Nanti kita akan bahas bareng-bareng mengenai permasalahan tersebut. Oke? Jadi terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, dan juga terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.